Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun berada, Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. 14 Ramadan, kembali kami menyapa Anda dalam program Live Interaktif Konsultasi Keluarga. Masih bersama guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullahu ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan, kekuatan untuk berpuasa dan memperbanyak ibadah di bulan Ramadan ini. Kemudian salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri taulan kita Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, Ustaz kita Dr. Syafiq ini merupakan salah satu anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan beliau sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan, sabahal khair. Sabahal khair, Sabahal nur wal 14 Ramadan fulla Ustaz. wal yasmin. Masya Allah. 14 Ramadan sudah tidak terasa nih Ustaz. Tanggal Sudah berapa berakhir. sekarang? 14. 14 ya. Subhanallah. Allahu Akbar ya. Nasallallahu an yukammil alaina ni'matahu. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair Ustaz. Antum puasa terus? Alhamdulillah. Walaupun sempat tidak sahur Ustaz. Kepagian. Oh Masya Allah. Terlalu lama sholat malamnya mungkin. Masya Allah. Barakallahu fikum. Sampai bangun habis subuh. Subuh, azan subuh. Azan subuh. Allah ibarik. Barakallahu fikum Ustaz ya. Jazakumullah khair sudah hadir bersama kami di studio Ustaz. Allah ibarik fik. Alhamdulillah. Ya, demikianlah pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, umur yang berkah pada guru-guru kita agar senantiasa memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kami juga informasikan live interaktif kita pada kesempatan yang berbahagia ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, ada Radio Hang FM Batam maksud kami, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, ada Radio Tuah FM Riau, ada Radio Madinah Caruban dan Radio Mas FM Seragen. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas partisipasinya dalam menyebarluaskan live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Kami juga mengajak Anda untuk berinteraksi secara langsung dengan Ustadz dengan bertanya secara langsung melalui layanan interaktif kami di 0331 5446087 0331 544 6087 konsultasi keluarga. Dan kita minta kepada Ustaz untuk menyampaikan nasihat pembuka. Masya Allah, jazakallah khair. Barakallahu fikum. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada, 14 hari. Ada perubahan nggak di diri antum? Bicara rumah tangga, katanya bulan Ramadan itu membuat problematika rumah tangga berkurang. Pertengkaran berkurang, kegaduhan mulai hilang. Kenapa? Karena memang ternyata puasa itu merubah manusia. Kalau selama 14 hari ini antum seperti sebelum Ramadan, berarti ada masalah di keluarga antum. Boleh jadi niatnya, boleh jadi semangatnya, boleh jadi tata cara ibadahnya yang tidak tepat. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan wasiyamu junnah. Puasa itu perisai. Antum tahu yang namanya perisai. Untuk menyelamatkan diri antum dari tebasan pedang, dari anak panah yang dilempar, dari tombak yang menikam. Itu yang namanya perisai. Seorang yang puasa menjadi lebih dewasa. Seorang muslim yang berpuasa menjadi lebih bertakwa.
Kata Nabi SAW, fa in sabbahu ahadun aw qatalah. Apabila ada seorang yang ngajak dia berantem, yang mungkin memaki dia, membuli dia. Apa sikap muslim ketika itu? Dia menahan emosi. Dia mengontrol nafsu dan jiwanya. Sambil berkata, inni shaim, inni shaim. Maka di bulan Ramadan, setiap keluarga, Ana harapkan mengadakan evaluasi. Kalau mungkin mereka selama ini, ya tidak berbagi kebahagiaan bersama pasangan hidupnya. Yang ada berbagi masalah, tapi sekarang engkau berbagi kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan dengan harta yang diberikan. Bukan dengan pakaian baru yang dibelikan. Bukan dengan perhiasan yang diletakkan di tangan atau di leher. Enggak. Kebahagiaan itu di sini tempatnya. Dan bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka sekarang apa sikap kita dengan Ramadan ini? Jadilah orang yang pemaaf. Jadilah orang yang pemaaf. Karena di antara sifat orang-orang yang bertakwa, kata Allah Azza wa Jal, wal kadhiminal ghaidh. Mereka adalah orang-orang yang dapat menahan emosinya, mengontrol amarahnya. Wal afina 'anin nas. Dia maafkan orang lain. Maka nggak ada ceritanya tidak bertegur sapa kalau engkau bertakwa. Tidak ada ceritanya memutuskan silaturahim. Nggak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Tidak ada ceritanya dendam yang hanya akan membuatmu menderita. Buang semua cerita itu. Terus ceritanya apa? Cerita menuju kepada Allah. Allah itu maha pemaaf. Allah itu maha pengampun. Allah itu maha penyayang. Apa nggak bisa engkau berakhlak seperti yang sudah Allah contohkan? Jadilah orang yang pemaaf, penyabar. Jadilah orang yang suka berbagi. Orang yang pantas mendapatkan kebaikanmu sebelum tetanggamu, sebelum kerabatmu. Adalah orang-orang yang satu atap denganmu. Barakallahu fiik. Allah yataqabbal minna wa minkum. Nah, Barakallahu fiikum Ustaz. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki itu semua Ustaz ya? ada. Kita masih 14 hari. Iya, 14 hari. Masih cukup lah. Cukup, Ustaz, ya. Cukup 16 hari lagi kita nih. Atau 15 hari lagi. Apalagi puncaknya Ramadan itu kan di 10 hari terakhir ya. Kita lihat mungkin di 10 hari terakhir itu kehidupan rumah tangga berubah. Karena suaminya iktikaf. Boleh jadi karena suaminya iktikaf, di mana dia nggak mendekati istrinya, di mana dia pindah rumah, yang awalnya dia tinggal di rumah dia, akhirnya tinggal di rumah Allah Azza wa Jal. Dan seharusnya para istri dukung tuh. Iya. Dukung suami untuk iktikaf supaya suami jadi lebih cinta sama istrinya nanti, karena dia takut sama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Wafikum Jazakumullah khairan. warahmatullahi. Ya, demikianlah pemirsa nasihat pembuka dari Ustaz. Semoga apa yang Ustaz sampaikan menjadi bermanfaat untuk kita semua dan kita amalkan. Dan pemirsa, kami kembali mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, bertanya secara langsung kepada Ustaz melalui layanan interaktif kami di 0331544687, 0331544687. Masya Allah, langsung ada penelpon ini Ustaz yang bergabung. Masya Allah. Ada Ibu Lia ini di Surabaya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Lia. Ya, saya mau tanya, Ya. izin bertanya Ustadz, ini ada seorang istri itu minta khulu sama suaminya. Iya. Sang istri itu mengembalikan maharnya, lalu sang suami itu bilang, aku terima maharnya dan aku kembalikan kamu. Iya. Nah, apakah ini sudah jatuh khulu Ustadz? Lalu setahu saya ini, teman saya ini tuh sudah masih tinggal sama suaminya. Gitu Ya. aja sih Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Khairan. Wah iya oke. Masya Allah. Silakan, Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, jamaah. Apa yang diceritakan, insya Allah khulu'nya sudah jatuh ya. Karena ada pengembalian mahar dan sang suami menerima. Kemudian sang suami juga sudah mengembalikan istrinya.
artinya dia sudah terima itu mahar dan dia menceraikan istrinya walaupun dengan ucapan kinayah, mungkin tadi dikatakan aku kembalikan engkau ya kepada orang tua, maksudnya khulu sudah terjadi. Hanya saja memang dalam masalah cerai dan khulu ini lebih baik yang bersangkutan yang bertanya, dan diharapkan memang dari kedua belah pihak, dari suami dan istri. Soalnya apa yang didengar oleh ustadz dari pihak istri belum tentu sama nanti kalau mendengar dari pihak suami. Sehingga ustadz mungkin hanya akan memberikan gambaran umum. Tapi sampaikan kepada yang bertanya untuk bertanya langsung, dan suaminya juga diminta bertanya langsung. Dan tatkala sudah terjadi khulu seperti tadi, suami sudah terima dan suami sudah mentalak istrinya dengan talak kinayah tadi yang disebutkan, apa yang tersisa? Sang istri sudah gak boleh lagi satu rumah sama suami. Karena ini termasuk talak yang bain bainuna sughra ya, kalau memang itu baru perceraian yang pertama atau kedua. Jadi dia sudah bukan tolak raj'i yang tetap boleh satu rumah di masa iddahnya, enggak. Dan masa iddah khulu ini pendapat yang lebih kuat itu 1 kali datang bulan. Artinya dia bersih, dia datang bulan, dia bersih, selesai. Istibra aja. Jadi benar-benar untuk memastikan rahimnya itu bersih, nggak ada anak, udah selesai. Jadi sampaikan kepada pihak yang bertanya agar mereka sudah tidak satu rumah lagi, karena mereka sudah bukan suami istri lagi, dan juga tolaknya bukan tolak raj'i yang memungkinkan mereka untuk balik. Karena baliknya kalau yang seperti ini itu harus dengan nikah baru gitu loh. Sedangkan kalau tolak raj'i itu kan memang dilarang keluar dari rumah karena harapannya rujuk kayak gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, demikianlah kepada Ibu Lia di Surabaya. Jazakillah khairan barakallahu fik atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam segala urusan kepada Ibu. Ya, teman Ibu tadi, kemudian keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita angkat Ustaz penelpon yang sudah bergabung. Ada Bu Rosmini di Pacitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Tafadhali, Ibu. Iya. Begini, Ustaz. Saya ingin berusaha ya semaksimal mungkin untuk memperbaiki diri sak mampu saya. Terus yang saya maksud begini, Ustaz, kalau sholat raweh di sore hari, saya maksud sesudah Isya, itu malamnya sepertiga malam yang terakhir itu boleh enggak sholat tahajud? Apa ada contoh dari Rasulullah, apa termasuk mengada-ada? Terus kalau sholatnya itu sepertiga malam yang terakhir terawihnya, jadi sore ya sekedar membaca Al-Quran atau bagaimana, itu juga boleh apa enggak? Terus kalau di sela-sela sholat tarawih seperti 2 rakaat salam, terus 2 rakaat salam, itu di sela-sela itu berdoa semampunya seperti doa-doa yang dilafadzkan sebelum atau selain di bulan Ramadan, itu bisa apa enggak? Itu pertanyaan saya. Kalau memang tidak dicontohkan, katanya itu mengada-ada, apa yang dinamakan mengada-ada dalam agama itu juga katanya tidak boleh. Maka kami sangat ya bagaimana sebaiknya seperti wanita yang salahnya di rumah seperti saya ini, bagaimana seharusnya. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Kalau pertanyaan yang pertama berkaitan dengan sholat tarawih ya, apakah setelah sholat tarawih itu masih boleh sholat malam lagi? Jadi sholat malam ini waktunya sejak ba'dal, kalau sholat witir itu sejak ba'dal isya sampai fajar terbit. Jumlah rakaatnya tidak ada batasan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sholat malam. Beliau berkata, sholatul lail mathna mathna. Sholat malam itu 2-2.
Fa idza khasyital fajra fa'utir biwahidah. Kalau engkau takut masuk waktu subuh, maka tutup dengan witir 1 rakaat. Memang ada hadis Aisyah dan hadis sahabat lain menyebutkan Nabi SAW nggak pernah lebih dari 11 rakaat umpamanya. Iya, tapi Nabi tidak melarang. Karena terbukti di masa sahabat sendiri, sahabat sholat dengan jumlah rakaat yang banyak. Karena secara qaul, ucapan Nabi SAW, beliau memberikan keluasan ya. Lalu Nabi SAW ketika beliau sholat ya 11 rakaat, kita tahu beliau sholat 11 rakaat itu sampai hampir sahur gitu ya. Jadi tidak seperti yang 23 rakaat kadangkala cuma setengah jam atau 1 jam. Sholatnya Nabi SAW panjang. Jadi memang dianjurkan kita sholatnya panjang. Sebagian ulama berpendapat tadi kalau engkau nggak bisa panjang bacaannya, mungkin karena takut jamaah capek ini dan itu, ya udah diperbanyak rakaatnya. Jadi intinya boleh seorang sholat di malam hari itu berapa rakaat yang dia kehendaki. Yang tidak boleh adalah witir 2 kali. Jadi kalau sudah witir di awal, nanti di malam hari nggak perlu witir lagi. Tapi kalau ternyata di awal memang belum witir, ya witirnya diakhirkan. Itu yang lebih baik. Adapun kalau bicara doa ya di antara 2 rakaat, sebenarnya bebas. Artinya ketika seorang habis sholat, dia istirahat, ya, dia mau berdoa, dia mau baca Quran, nanti dia 2 rakaat lagi, bebas. Nggak ada ketentuan yang memang harus nyambung terus, nggak seperti itu. Jadi 2 rakaat engkau istirahat, makanya disebut tarawih juga karena ada istirahat. Dalam istirahat itu orang bebas melakukan apa aja. Mungkin dia mau makan, dia mau minum, dia mau selonjoran, dia mau ngobrol, dia mau baca doa. Karena memang itu waktu yang bebas. Seperti itu. Ada satu lagi tadi pertanyaan Ibu itu. Cukup sebenarnya. Cukup. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum Ustaz. Karena sudah ada penelpon ini yang sudah bergabung Nah. lagi. Ya, demikianlah kepada Ibu Rosmini di Pacitan. Jazakillah khairan barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada ibu, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita angkat penelpon Ustaz yang sudah bergabung. Ada Umu Yodi di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Yodi. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Ustaz. Tafadhal ya. Ada seorang teman mendatangi anak, kemudian meminta bantuan untuk pengurusan izin suatu usaha. Yeah. Alhamdulillah, anak berhasil mendapatkan izin tersebut untuk mereka. Setelah itu mereka minta anak yang mengelola usaha tersebut. Tentu Ana membuat kesepakatan dengan mereka. Setelah berjalannya usaha itu, belum lama berjalannya usaha itu, tiba-tiba mereka datang dan mengambil usaha itu dan akad itu dirubah tanpa persetujuan Ana. Di dalam hati itu ada perasaan, walaupun kita sudah WA-WA-an minta maaf dia gitu kan. Iya. Tapi di dalam hati itu tetap terasa kok sepertinya Ana cuma dimanfaatin gitu. Iya. Belum ikhlas gitu. Jadi karena ketika serah terima kunci kantornya itu mereka tidak mau ketemu Ustaz. Jadi cuma dititip ke toko sebelah gitu. Iya. Dengan alasan mereka sibuk. Iya. Nah, bagaimana memanage hati itu supaya di bulan Ramadan ini tidak ada rasa yang bisa membuat kita berkurang kadar Ramadan kita. Gitu Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ahibati fillah. Ya. Dunia ini bala. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lainnya. Sabar enggak kalian? Jadi Allah tatkala memberikan ujian kepada hamba, Allah itu ingin hamba ini memperlihatkan agar nampak
apakah dia termasuk orang yang sabar atau tidak. Kalau cerita yang disebutkan oleh Ummu Yodi tadi tentang orang-orang yang minta tolong, kemudian ditolong, kemudian minta ditolong lagi, setelah itu orang ini dipentung. Iya, kan kayak gitu kan ceritanya kan. Kayaknya ini udah bantu ya, udah tahu-tahu dipentung, jadi diusir ya, dibatalkan. Nah, pertanyaannya kan bagaimana memanage hati gitu ya, seperti itu. Oke, di situ ada unsur kezaliman, mungkin ya, ada unsur kezaliman di sana. Maka cara memanage hati itu dengan yang pertama beriman bahwa apa yang terjadi sudah ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Orang ketika tahu itu, udah kayak gini memang tulisan itu. Baik, itu yang pertama. Ketika tahu itu takdir Allah Azza wa Jal, yang kedua, kita berbaik sangka sama Allah SWT. Gak ada urusan lah sama orang itu. Urusan kita sama Allah. Karena yang akan kasih pahala kesabaran bukan mereka. Karena yang akan memasukkan ke surga bukan mereka. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu akan dikasih pahala tanpa perhitungan. Maka bagaimana kita sekarang menjadikan orang-orang itu sebab buat kita agar kita masuk surga. Alhamdulillah, aku dikasih ujian ini. Makasih sama mereka. Semoga dengan ini derajatku naik. Iya, dosa-dosaku diampuni. Oh, kita juga punya banyak dosa gitu loh. Bahkan kita tahu bagaimana Nabi SAW menyebutkan, idza sabaqat lil abdi manzilatun indallah. Kalau hamba itu sudah tertulis punya kedudukan di sisi Allah, yang amalnya nggak cukup untuk sampai ke sana, maka Allah kasih bala dia di tubuhnya, di hartanya, di keluarganya, supaya dia sampai ke sana. Jadi jadikan mereka sebenarnya anak tangga antum untuk naik, antum naik di atas mereka untuk menuju kepada tempat yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat, Nabi SAW ketika menyebutkan mahmumul qalb, tentang manusia yang terbaik. Orang manusia yang terbaik itu kata Nabi SAW, kullu saduqil lisan mahmumul qalb. Orang yang jujur, mahmumul qalb. Hatinya mahmum. Sahabat itu tanya, apa artinya mahmumul qalb? Kata Nabi SAW, huwa taqiyun naqiyul ladhi la ithma fihi wa la ghilla wa la hasad. Itu orang yang bersih hatinya. Orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang memandang kepada sisi positif, berbaik sangka kepada Allah SWT. Dia selalu optimis, hatinya bersih, gak nyimpan dendam, gak nyimpan dengki. Urusan harta, kalau mungkin kita lihat ada sedikit kerugian kita akan minta sama Allah SWT. Jadi tetap kembalikan kepada Allah SWT. Wallahi dunia ini gak lama. Dan jadikan itu tadi anak tangga buat anti naik di atas punggung mereka, di atas kepala mereka untuk menuju kepada Allah SWT. Dan jadilah orang yang pemaaf. Udah urusan sama mereka selesai. Aku mau cari pahalanya di sisi Allah SWT. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan dia berusaha untuk memperbaiki, maka pahalanya ditanggung sama Allah. Barakallahu fiik. Nah. Ustaz, barakallahu fikum. Apalagi bulan Ramadan ini Ustaz ya. Kemudian kalau memaafkan mungkin gimana pahalanya? Tentulah Ramadan syahrut tasamuh ya. Bulan tadi kita disuruh menahan emosi ya. Dan boleh jadi tadi orang-orang memang yang mau diangkat derajatnya. Tapi kalau dia kemudian marah-marah, sakit hati, dapat apa? Anda mau tanya, kalau antum sakit hati sama seseorang, antum dapat apa? Enggak dapat apa-apa Ustaz. Dia dapat sakit. Dapat sakit. Namanya sakit hati gitu ya. Jadi kita yang menderita. Kalau ingat dengan itu, aduh sempit dada kita ya. Apalagi kalau tadi mungkin cerita Ummu Yodi, ini usaha gitu ya. Kita naik mobil ya, lihat, waduh ini usahanya. Jadi dadanya semakin sempit. Tapi kalau kita melihat ke langit, luas. Dan rahmat Allah itu, wasiat rahmati kulla syai', segala sesuatu.
Jadi kayak gitu. Jadi kita jangan sampai akhirnya hidup menderita gara-gara masalah dunia dan masalah remeh sekali. Dan berbaik sangka Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Cuma memang ya berat ya. Kalau dikatakan gimana mau ikhlas Ustaz, ya ini itu. Ya sudah, kita kalau ingin pahala ya serahkan sama Allah. Boleh nggak dia berdoa doa keburukan untuk orang yang untuk orang? Kalau memang dia dizolimin, boleh-boleh aja. Boleh. Tapi Ramadan ya bulan tadi, bulan kita untuk mencari yang lebih baik ya. iya. Kalau itu boleh, ada yang lebih baik, yaitu memaafkan. Mendoakan kebaikan juga Ustaz ya. Memaafkan, mendoakan kebaikan ya. Itu lebih baik lagi gitu. baik lagi. Dan terbukti mereka memang merasa salah sebenarnya gitu. Cuma kadang-kala Karena nggak mau ambil kunci langsung. kunci nggak mau ya, kayak gitu. Jadi kadang-kala kita itu dengan kita menjaga hati, mereka yang menderita gitu. Karena mereka nggak enak ketemu kita, ini itu ya, biarlah urusan mereka. Tapi yang penting hati kita udah plong. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Ya, demikianlah kepada Umu Yodi. Jazakallah khairan barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik, kemudahan dalam segala urusan kepada Umu Yodi, yang kemudian yang temannya yang bertanya tadi, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali di sisa waktu yang ada ini, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, berinteraksi secara langsung kepada Ustadz dengan bertanya melalui layanan interaktif kami di 0331 5446087, 0331 5446087. Kita bacakan Ustadz pertanyaan. Tafadhal, barakallahu fikum. Ya, dari Hawari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, ini berkaitan dengan Ramadan Idul Fitri Ustadz. Masya Allah. Mudik Ustadz. Ustadz, sebaiknya apa lebaran harus tetap pulang kampung Ustadz? Mengingat orang tua tinggal ibu dan sudah umur 80 tahun. Tapi biaya pesawat lumayan mahal. Dan tahun ini rencana anak kami kuliah yang sangat membutuhkan biaya tidak sedikit Ustadz. Mudik. Jamaah. Ini ibunya sudah umur 80. Nah, 80 kan? 80. 80. Allahu Akbar. Kemudian sang anak mikir pulang apa enggak gitu kan? Allah itu mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Engkau dampingi, temenin, bukan ditinggal. Kalau engkau ditinggal, ya dengan izin orang tua, mereka memperbolehkan. Dan kau punya ibu sudah tua, engkau belum berbakti sama orang tua. Kalau bicara anak mau kuliah, insya Allah mereka punya rezeki anak itu juga. Maka nasihat anak, antum pulang. Oh gimana dengan kuliah anak? Iya. Antum pikir dengan berbakti kepada orang tua, rezeki antum berkurang. Bahkan di antara pembuka pintu rezeki itu, berbakti sama orang tua. Kata Nabi SAW, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqih wa yunsa lahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rizkinya dibentangkan, bukan ditaker. Yubsat. Yang ingin umurnya dipanjangin, sambung rahimnya. Dan engkau keluar dari rahim ibumu. Gitu. Oh udah umur 80 tahun. Nggak harus kalau dikatakan apakah harus mudik, enggak. Kalau bisa engkau pulang tiap bulan pulang. Jangan setahun sekali. Kalau bisa 2 bulan sekali, 2 bulan sekali. Kalau engkau sudah setahun nggak pulang, apa yang sudah engkau berikan kepada orang tua gitu. Umur 80 tahun ya, yang dia butuh banget kasih sayang anaknya, butuh banget pendampingan anaknya. Kemudian anaknya sibuk dengan anak-anaknya. Ingat cerita 3 orang di dalam gua. Salah satunya seorang yang terlalu malam dia mengembala kambingnya sehingga pulang kemalaman bapak ibunya udah tidur. Dia ambil itu air susu kambing. Dia bawa. Dia nggak kasih anak-anaknya, istrinya nggak ada. Bapak ibu dulu. Mau nangis biar mereka. Dan ini bentuk kebaktian gitu loh. Bicara sekolah anak, kalau memang nanti ternyata
belum ada duitnya gimana? Serahkan sama Allah. Tunggu. Anaknya katakan kepada anak, engkau berdoa minta sama Allah. Karena kasih rezeki Allah SWT. Bapak sekarang akan melaksanakan kewajiban. Berbakti sama orang tua. Nemenin orang tua. Dan ini kalau dikatakan ya Allah. Orang tua itu kepingin ngelihat anaknya. Kalau bicara biaya pesawat besar Allah gantiin. Asalkan kau yakin. Bicara waktu. Allah panjangin umurmu. Dan diberkahin waktunya. Jadi kalau bicara mudik tahun ini ya. Tadi kalau bisa bukan setahun sekali ya. Setahun sekali itu mungkin bisa disebutkan minimal gitu ya, minimal. Orang tua itu terima gitu loh. Orang tua kan banyak orang tua yang gimana Ustaz ya karena biayanya besar nggak apa-apa lah setahun sekali. Terus nggak mau pulang setahun sekali? Niatkan antum pulang, niatkan berbakti. Gimana masalah fulus? Yang ngasih rezeki itu Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha huwar razzaq. Dan tanamkan itu kepada anak-anak, tanamkan itu kepada istri. Karena terkadang mereka juga akan berat. Gimana ayah berangkat pulang nih? Duit habis nanti. Aku gak bisa kuliah. Engkau berdoa nak. Engkau berdoa. Kuliah gak wajib. Apakah wajib kuliah? Enggak. Berbakti sama orang tua? Wajib. Maka tatkala bicara skala prioritas. Mana yang lebih prioritas? Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Ustaz, problemnya kalau itu seorang istri Ustaz, bagaimana itu kalau? Oh, kalau istri beda. Karena memang istri itu kan ada serah terima gitu ya. Makanya kalau antum punya istri, kan bapaknya sudah nyerahkan kepada antum. Antum sudah qabil tuh. Sehingga ya ikut antum. Ketika antum punya waktu, punya kelebihan rezeki, antum mau memperkenalkan istri, tafadhol gitu loh. Tapi kalau enggak apa-apa. Dan istri tidak dikatakan durhaka. Karena memang setelah menikah dia suruh mendampingin suaminya gitu loh. Dan dia tetap berbakti sama orang tua. Tapi dengan keterbatasan. Dia kalau mau pulang ya harus izin. Makanya ketika seorang istri ya. Suaminya punya istri lebih dari satu. Itu mungkin menjadi kesempatan dia berbakti sama orang tuanya. Karena dia mengatakan Mas, antum sama istrinya, ana mau sama orang tua. Artinya ada kesempatan. Dan istri ini bisa berbakti sama orang tua, tapi suami tidak dilantarkan. Karena ada yang ngelayanin gitu loh. Soalnya kadang-kadang kan kalau enggak, suami ngomong, loh aku juga harus berbakti sama orang tua. Ini mau ke tempat orang tuanya. Kan bingung menggabungkan itu. Makanya pintu kebaikan itu banyak. Pintu kebaikan itu banyak. Tapi mau nggak istri antum kayak gitu? Allah. Hah? Belum tahu Ustaz. Belum tahu, nanti ditanya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Ya demikianlah kepada Hawari. Jazakumullah khairan wa barakallahu fik atas pertanyaannya. Dan kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung. Ada Ummu Zubair di Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Silakan. Ini tentang etika silaturahmi ya Ustaz ya. Siap. Posisi saya kan udah cerai sama suami. Nah ini saya mau mudik, mana yang didahulukan antara orang tua saya sendiri yang udah sepuh sama mertua. Mertua ini dapat kabar kalau saya mau mudik itu senang banget dan berharap udah di Arab suruh cepat pulang gitu Ustaz. Soalnya juga ada sakit, mau minta terapi ke anak kan. Di posisi lain, ibu anak sendiri udah sepuh, mana yang anak dahulukan pulang ya Ustaz ya. Masya Allah, Masya Allah, barakallah. Sesuai etika gitu Ustaz. Siap. Syukran Ustaz. Masya Allah. Jazakumullahu khair. Wa Assalamualaikum. iyyakum. Ya, silakan Ustaz. Kembali tentang mudik ini. Tapi ada yang menarik dari pertanyaan Ummu Zubair ini. Iya. Dia kan udah cerai sama Udah cerai. suaminya. Tapi ternyata dia tetap menjalin hubungan baik sama mertua. Ah, itu yang benar kayak gitu. Karena perceraian itu hanya memutuskan hubungan suami istri. Adapun ukhuwah Islamiyah itu nggak putus gitu loh. Kalau tadi mungkin Ummu Zubair ini punya anak, anaknya kan juga cucunya tuh mertua gitu lah. Bukan cucunya ibunya dia aja gitu loh. Ini mungkin bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya. Harapannya bagaimana kita tatkala berperang dengan setan dan iblis ini kita menang. Ya, setan itu ingin perceraian. Dan Allah membolehkan perceraian. Bagaimana? Perceraian yang terjadi sesuai dengan yang disyariatkan. Ada surat namanya At-Talaq.
perceraiannya sesuai dengan sunnah. Kata Allah, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Itu pembahasan panjang. Tapi poinnya, oke, bercerai. Kalau memang harus bercerai, tapi dengan cara baik-baik. Au tasrihum bi ihsan. Ya udah, memang nggak bisa dilanjutkan rumah tangganya, mungkin sang suami nggak ada kecocokan sehingga dia mau cari istri yang lain, sang istri juga merasa nggak nyaman sama suaminya, kemudian dia memilih untuk berpisah, udah berpisah. Baik, sekarang bicara tentang etika silaturahim tadi. Mana yang lebih diutamakan sekarang? Mertuanya baik tadi disebutkan ya, juga berharap kedatangan menantunya atau bisa disebut mantan menantunya kan, seperti itu, berharap ya, atau ibu cucu-cucunya. Dengan orang tua sendiri, tetap orang tua sendiri. Karena tatkala ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni suhbati au sahabati. Siapa orang yang paling berhak mendapatkan pendampinganku? Qala ummuk, ibundamu. Qultu thumma man? Terus siapa? Qala ummuk, ibumu. Thumma man? Ummuk, ibumu lagi. Baikkan ibu baru bapak. Dan ini berkaitan dengan ibu kandung. Bukan ibu mertua, bukan ibu sambung. Tapi ibu kandung. Karena kalau kita melihat tatkala Allah Azza wa Jalla berbincang tentang berbakti kepada orang tua di dalam Al-Quran. Tatkala bicara tentang ibu, Allah selalu berbicara tentang kehamilan. Hamalathu ummuhu. Hamil. Ibu sambung tidak pernah mengandung engkau. Ibu mertua tidak pernah mengandung engkau. Jadi tidak masuk dalam ayat tersebut. Walaupun kita diperintahkan berbuat baik kepada orang lain. Apalagi orang-orang yang sudah sepuh yang punya jasa baik kepada kita. Tapi tetap yang harus lebih diutamakan adalah ummuk, ibu kandungmu, ibu kandungmu, ibu kandungmu. Nah, gimana nih? Ini ada masalah nih. Kadangkala anak ini sejak kecil dia hidup sama neneknya. Karena ibunya bekerja, dititipin ke nenek. Seperti itu. Sehingga dia seakan-akan anak kan harus berbakti sama nenek gitu loh. Nenek kan yang ngerawat anak, iya, tapi nenekmu tidak pernah ngandung engkau. Makanya kalau bicara ibu itu mendapatkan tiga tingkatan lebih dari bapak. Karena ibu yang ngandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Dan kalau bicara mengandung dan melahirkan ini harus ibu kandung. Menyusui mungkin bisa orang lain. Tapi yang dua ini nggak mungkin. Maka nggak mungkin tergantikan. Jadi kalau engkau melihat peran besar nenekmu atau peran besar bibimu yang merawatmu, ingat nggak ada yang lebih besar perannya daripada ibumu yang mengandungmu selama 9 bulan dan tidak pernah meletakkanmu. Dan tidak ada jasa sebesar jasa ibumu ketika dia melahirkanmu dan dia siap mengorbankan nyawanya demi engkau lahir. Kalau mungkin ibu kemudian menitipkanmu, ya engkau maafkan dia. Engkau maklumin dia. Yang jelas dia sudah melakukan sesuatu yang terbesar untukmu. Yang tidak akan tergantikan dengan semua jasa nenek atau jasa bibi. Atau jasa siapapun. Abdullah bin Umar bin Khattab ketika bertemu dengan orang yang gendong ibunya tawaf ya. Dia tanya, aturani qad jazaituha. Menurutmu kira-kira aku sudah balas budi ibu belum? Apa kata Abdullah bin Umar? Wala bizafrati min zafarati. Rasa sakit dia ketika mengeluarkanmu, satu rasa sakit itu belum dibalas. Belum. Jadi kalau sekedar kasih fulus, kalau sekedar gendong apa, mungkin bisa ART gendong ya, orang gendong. Tapi kalau bicara melahirkan, bisa digantikan orang lain? Nggak bisa. Kayak gitu. Jadi tetap kalau bicara etika, ibu. Baru mertua, baru yang lain. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, demikianlah kepada Ummu Zubair, jazakallahu khairan, barakallahu fik atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada ibu yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Tadi ada telepon yang bergabung tapi terputus Ustaz. Baik. Ya, demikianlah kami kembali mengajak Anda pemirsa untuk bertanya langsung kepada Ustaz melalui layanan interaktif kami di 0331544687. 0331544687 maksud kami.
konsultasi keluarga. Dan alhamdulillah sudah ada penelpon yang kembali bergabung. Kita sapa terlebih dahulu Ustaz. Tafadhal, Ada hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ibu. Ya, begini Ustadz, saya punya masalah Iya. hulu ya. Saya mau bertanya masalah hulu. Siap. Bagaimana apabila dalam masalah hulu itu istri tidak bisa mengembalikan maharnya? Iya. Itu mungkin itu pertanyaannya Ustaz. Taib, dia bisa mengembalikan sebagian maharnya. Artinya hulu itu kan kesepakatan ya. Apabila dia bisa mengembalikan berapa lah, mau maharnya 10 juta, dia cuma kembalikan 500 dan suami terima, selesai. Nah itu suaminya afwan memotong. Suami tidak mau menerima sedikit gitu, pengennya sepenuhnya gitu. Iya. Ya bagi istri itu berat sekali gitu. Ya berarti pilihannya tadi bertahan tetap menjadi istri atau dia ya cari solusi untuk mengembalikan, karena itu haknya suami ya. Khulu itu mahar yang dikembalikan itu haknya suami. Dalam agama memang diperbolehkan memberikan sebagian tapi dengan kesepakatan suami. Kalau suaminya nggak mau ya berarti menjadi tanggungan buat anti. Boleh jadi tadi khulunya nggak jadi karena yang diminta suami tidak diberikan oleh istri. Afwan ya Ustaz, Nah. tanya lagi. Ini permasalahannya udah masuk ke pengadilan sebetulnya. Iya. Pengadilan agama. Tapi di pengadilan agama itu tidak ada kata-kata hulu, hanya gugat cerai saja. Nah setelah kami bertanya ke salah satu ustadz di tempat kajian bahwa jatuhnya ini adalah hulu. Tapi di pengadilan saya tidak bicara hulu dan tidak ada kata-kata hulu di sana gitu, hanya gugat cerai aja. Nah ini kayaknya bulan depan surat cerainya itu akan datang gitu. Ini solusinya gimana ya Ustaz ya? Siap, barakallahu fikum. Ya. Nah, Jazakallah khairan, Ibu. ya. Jadi karena ini sudah masuk ke pengadilan, jadi memang nanti yang memutuskan pihak pengadilan. Khulunya itu kalau tadi dikatakan mungkin bahasanya gugat cerai. Gugat cerai. Gugat cerai dari istri menggugat cerai suami. Keputusan itu kan dari pengadilan. Nanti dari pihak pengadilan yang akan memutuskan. Suami akan dipanggil, kalau dikatakan bulan depan sudah ada keputusan ya, maka kembalikan kepada pengadilan, nggak ada masalah. Memang secara syariatnya kalau bicara gugat cerai atau mungkin dengan bahasa khulu ya, dia menghulu suaminya, maka di sini ada iwat, ada sesuatu yang harus dia bayarkan. Tapi karena sudah masuk pengadilan, nanti ke pengadilan agama, nggak ada masalah. Jadi bagaimana keputusannya dari sana, keputusannya kan suami akan dipanggil. Suami menceraikan tidak. Kalau bicara digugat cerai, suami menceraikan tidak. Ketika suami tidak menceraikan, maka belum terjadi perceraian. Tapi boleh jadi pihak pemerintah, nanti di sini pengadilan agama, dia yang memutuskan hal itu. Karena dilihat suaminya melakukan hal yang tidak baik ya. Cuma suami memang berhak menuntut. Ketika seorang wanita datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku nggak bisa hidup lagi sama Thabit, udah nggak mampu. Maka Nabi tanya sama dia, apakah engkau akan kembalikan kebunnya, maharnya dia? Iya ya Rasulullah. Akhirnya dipanggil si suaminya. Dikatakan, talikha, engkau terima kebunnya dan kau ceraikan dia. Akhirnya kebunnya diterima dan dia diceraikan. Seperti itu. Jadi mungkin nanti kembali kepada keputusan pengadilan. Adapun kalau bicara mahar yang bisa nanti kalau sudah putus ya, pemerintah sudah memutuskan perceraian itu terjadi, tinggal masa pengembalian khulunya, pengembalian maharnya nanti bisa secara berangsur, nggak harus secara langsung ya. Tapi keputusan sudah jatuh gitu loh. Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan kepada ustadz yang lainnya. Hayakumullah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz. Ya demikianlah kepada hamba Allah di Jakarta, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan ibu yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Ya ini ada Pak Ruslan Ustaz yang sempat terputus tadi Ustaz. Kita kembali sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ahlan sahlan. Naam. Saya ini mau bertanya tentang masalah talak, Pak Ustaz. Iya. Tentang Ada apa? yang mengatakan Talak, Ustaz. kamu Talak. talak 1000 kali. Apakah itu termasuk sudah tidak dapat lagi untuk rujuk? Iya. Ya, Ada yang mengatakan kalau talak itu 1 kali rujuk, 1 kali rujuk, dan 2 kali, sudah 3 kali tidak boleh lagi rujuk. Iya. Dan apa yang benarnya? Apakah itu talak itu sudah Iya. bagaimana yang ada perbedaan seperti itu, Pak Ustaz? Yang mana yang harus dipakai? Iya. Ya, cukup Bapak. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanallah jamaah. Iya, yang pertama ini untuk kaum muslimin secara umum ya. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah SWT. Talak ini kalimat yang harus berhati-hati mengucapkannya. Allah Azza wa Jalla mengatakan at-talaqu marratan. At-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Yakni talak yang bisa rujuk. Dia ceraikan, kemudian nanti kalau terjadi rujuk, kemudian terjadi perceraian lagi, kemudian baru perceraian yang ketiga. Maka kalau orang yang mengatakan aku ceraikan engkau ya 1000 kali, padahal tahu bahwasanya perceraian itu hanya 2 kali yang boleh rujuk, maka dia telah berbuat dosa dengan ucapan dia. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Taib, memang kalau bicara jatuh berapa seorang mengatakan aku ceraikan engkau 3 kali. Apakah jatuh 3 atau jatuh 1? Memang terjadi khilaf di antara para ulama. Wallahu alam. Mungkin yang lebih kuat jatuh 1 kali talak. Walaupun nanti mungkin ada ulama yang tetap jatuh 3. Cuma nasihat ana, hendaklah dia bertakwa kepada Allah, takut sama Allah SWT karena dia berbuat dosa dengan melakukan perbuatan itu. Allah sudah kasih arahan, ternyata dia ya membuat sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Jadi tetap jatuh 1. Dan artinya masih bisa rujuk. Setelah rujuk nanti kalau dia menceraikan lagi, tinggal 1 lagi, berarti kan tolak yang boleh rujuk kan 2, yang ketiga kali baru nggak boleh rujuk. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum Ustaz. Ini demikianlah kepada Bapak Ruslan di Banjarmasin. Jazakallahu khairan barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan urusan Bapak yang bertanya. Keluarga dan pemirsa sekalian, kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung. Ustaz, ada Pak Ino di Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ino. Dulu kan anak waktu kecil Ustaz, Iya. angkat istilahnya menjadi anak angkat sebelum umur 1 tahun hingga umur 20-an tahun. Iya. Nah, kedua orang tua angkat anak beliau sudah meninggal. Nah, bagaimanakah cara anak berbakti sedangkan keduanya tidak pernah sholat Ustaz? Iya. Cukup Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Berat ya. Jadi memang kita punya PR masih banyak. Banyak orang-orang yang ngaku Islam tapi Belum sholat. nggak sholat ya. Ya masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Apabila orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia seorang muslim, kemudian dia nggak sholat. Kalau dia nggak sholat sama sekali, sebagian ulama berpendapat dia keluar dari Islam. Sehingga ketika mati nggak perlu disolatin. Maka yang membingungkan nih orang hidup nggak sholat, mati kita nyolatin. Gimana sekarang antum? Dia hidup nggak pernah sholat. Diajak ke masjid, yuk ke masjid. Enggak. Zaklah antum aja yang berangkat. Mati kita bawa ke masjid. Kira-kira kalau dia hidup,
Marah nggak dia dibawa ke masjid? Marah. Marah dia kalau hidup, antum maksa anda bawa ke masjid. Tapi kadang-kala kita itu, ya Allah ya. Ya Allahu a'lam ya. Itu pendapat yang pertama. Memang ada yang berpendapat dia sudah keluar dari Islam, sehingga apabila ini pendapat yang diambil, dia nggak perlu disolatin, nggak dikuburkan di kuburan umat Islam, yang dibikinkan jurang kemudian dimakamkan di sana. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dia tetap muslim, tapi muslim yang melakukan dosa besar. Apabila ada pemerintahan Islam, orang yang nggak sholat ini biasanya akan dipanggil, akan disidang, diminta sholat. Kalau nggak mau sholat dibunuh. Itu pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pendapat Abu Hanifah kalau nggak salah di penjara sampai dia sholat. Ini urusan sholat jemaah. Urusan sholat ya. Kembali kepada pertanyaan tadi. Bagaimana anak ini mau berbakti kepada orang tua. Kalau engkau melihat orang tuamu masih muslim ya. Orang tua angkatnya tadi. Dan dia memang orang yang komitmen dengan Islam. Artinya dia bersyahadat. Dia tidak melakukan kesyirikan. Karena ada orang yang Islamnya pura-pura sebenarnya, hanya KTP-nya aja dia Islam. Sedangkan dia memang nggak percaya. Sama Allah itu juga nggak percaya dia. Cuma karena lingkungannya kayak gitu ya dia KTP-nya Islam gitu loh. Maka ya nggak perlu didoain. Bagaimana kita berbakti sama mereka, ya kalau mereka sudah meninggal dalam kondisi itu nggak perlu didoain. Tapi kalau mereka masih Muslim dan memang bukan taat ya, dia semangat dengan agama Islam ini. Ada semangat. Ada bukti dia cinta sama Islam ini ya, mungkin di bulan Ramadan, mungkin apa. Cuma memang dia masih belum sholat ya. Ya mungkin didoakan supaya diampuni sama Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Sedikit menanggapi Ustaz yang berkaitan dengan khulu tadi Ustaz. Ini kan si ibunya tadi nggak mampu bayar Ustaz ya. Itu apakah boleh kemudian si istri ini meminjam uang atau meminta bantuan kepada kerabat-kerabatnya untuk membayar? Boleh, kalau bicara boleh. Intinya itu uang itu dibayar gitu loh. Mau pembayaran uang itu via utang, mau dicicil, mau dapat bantuan dari siapa, itu nggak ada urusan sama suaminya. Urusannya fulusnya balik. Itu aja. Jadi uang itu dapat dari mana, itu bukan urusannya suami. Boleh jadi tadi si perempuan ini pinjam uang sama kerabatnya, dibayarin, selesai sudah. Atau boleh jadi dia utang sama suaminya. Oke, anak cicil seperti itu ya. Kita tahu mahar itu kan bisa dicicil juga. Anak cicil 1 tahun. Tapi kalau suami kadang-kadang nggak mau, ya sudah. Lebih baik solusinya dia cari utangan, cari pinjaman, balikan. Makanya kalau nikah itu jangan mahal-mahal maharnya. Jadi kalau mau balikin itu mudah gitu ya. Tapi ya udah takdir Allah. Jadi intinya kepada ibu yang bertanya tadi, boleh dia meminjam uang dari siapapun yang halal seperti itu, kemudian dia bayarin ke suaminya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Ustaz, ini tadi ada 2 pertanyaan tentang khulu ini. Kalau ditanya apa sih hal-hal yang membolehkan seorang istri itu untuk khulu? Iya. Khulu. Iya, jadi intinya pertama rumah tangga itu tujuannya kan hidup sakinah ya, tenang ya, ada cinta, ada kasih sayang. Tapi kadangkala itu nggak terjadi. Maka di sini kalau bicara penyebab khulu yang syar'i ya, yang syar'i itu boleh jadi berkaitan dengan akhlaknya suami, karakternya suami yang buruk ya, suami temperamental, suka marah, memaki, ini itu boleh. Boleh jadi karena suaminya jelek. Boleh. Artinya sekarang apa ya, dia ngelihat suaminya nggak bisa ngelayani gitu ya. Melihat ada kan orang yang dia perempuan cantik banget gitu ya, dapat suami kok kayak gini suami anak gitu ya, itu boleh. Dia khulu ya. Tapi jangan sampai khulu gara-gara orang lain. Kadang-kala ya model ada yang ganggu dia kan nggak komunikasi sama fulan gitu kan, itu jelas nggak boleh ya. Terus khulu karena faktor poligami. Istri gugat khulu karena suami poligami. Kalau suaminya poligaminya nggak sehat, boleh. Contohnya suami ini berzina, kemudian baru dikawinin gitu. Jadi kan nggak benar dia memang sebenarnya seperti itu. Tapi kalau sang suami ini benar-benar cari wanita soleha ya, kemudian dia nikah lagi, itu nggak jadi alasan untuk gugat cerai gitu loh, seperti itu. Jadi pokoknya kalau ada hal-hal yang tidak disukai dari sisi agamanya, dari sisi akhlaknya,
Bahkan dari sisi fisiknya juga mungkin boleh. Kadang-kadang ada suami yang sudah tidak bisa memberikan nafkah batin kepada istrinya. Sedangkan kalau istri nggak bisa memenuhi nafkah batin buat suami bisa kawin lagi. Tapi kalau istri nggak bisa, nggak bisa. Dia pilihannya ya bersabar atau dia hulu. Gitu. Nah, Tapi bisa terakhir tadi berkaitan dengan yang minta hulu yang tidak disebabkan karena sebab syar'i, itu apa? Hukumannya apa? Betul. Jadi hukum asalnya nggak boleh. Hukum asal itu nggak boleh. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan ayu mamra'atin sa'alat zaujaha talaqan. Katanya, perempuan mana saja yang minta cerai sama suaminya tanpa alasan yang syar'i, faharamun alaihi raihatul jannah. Nggak masuk surga dia. Nggak mencium bau surga gitu loh. Jadi memang hukumannya berat ya. Hukuman berat ini agar mereka tidak bermudah-mudahan. Jadi wanita nggak gampang digodain sama orang juga, nggak gampang dikasih bisikan setan. Karena perempuan ini, antum punya istri, antum tahu lah. Perempuan itu dia punya jiwa yang labil. Jadi gampang berubah-ubah gitu loh ya. Makanya kadang-kadang pagi minta cerai, malam udah baikan lagi gitu loh, seperti itu. Kadang-kadang sakit hati, udahlah aku mau pulang gitu kayak itu kan. Jadi ketika ini diperbolehkan seperti itu, akhirnya kita pada nggak punya istri kayaknya. Masya Allah, barakallahu fikum. Waktu habis, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fik atas waktu dan ilmunya. Semoga di lain kesempatan kembali kita menyapa pemirsa Ustaz ya. Barakallahu fikum. Insyaallah, barakallahu. Ya demikianlah pemirsa, karena keterbatasan waktu yang ada 1 jam tidak terasa sudah habis, dan tapi jangan khawatir karena Fatwa TV akan selalu menemani Anda dalam live interaktif dari hari Ahad sampai dengan Jumat ya, barakallahu fikum. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Kemudian untuk mengupdate tanya jawab di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, kami mengajak kaum muslimin dimanapun berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Ya, demikianlah. Semoga apa yang Ustaz sampaikan di kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, yang dapat kita amalkan. Dan kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya, sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.